Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan diskusi kelompok 2 dengan pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif. Adapun anggota kelompok A2 adalah yang pertama Ibu Soraya dari SD Negeri 2 Bukit Kemuning Lampung Utara. Yang kedua adalah Ibu Mariana Rizka dari SMA Negeri 1 Kota Bumi Lampung Utara, dan saya sendiri Nur Aini dari SD Negeri 2 Sidokayo Lampung Utara. Pada pembahasan diskusi kali ini adalah kami akan membahas mengenai budaya positif. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bagaimana dengan perubahan paradigma? Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, filosofi adalah bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, memiliki budi pekerti, dan tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat seorang petani, anak diibaratkan biji jagung, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, serta berpihak pada murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan mikonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikut adalah perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita lihat dari stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan? Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus kontrol berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan Anda gagal, dan pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Apakah makna dari disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu, tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Menurut teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Pada teori motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Sekarang kita lihat dalam gambar, yaitu bentuk dari peraturan kelas dan dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu bisa terbentuk dari lingkungan positif dan keyakinan kelas sehingga menghasilkan suatu peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan orang lain. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat suatu kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Sekarang kita akan melihat bagaimana keyakinan kelas bisa dilakukan di dalam kelas. Ada peraturan-peraturan yang harus dibuat dan ada keyakinan kelas yang akan dituju. Yang pertama, peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain sebagai salah satu bentuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai sebagai bentuk keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dan sangat berkomitmen. Dilarang melakukan atau kekerasan. Dengan keyakinan, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kesepakatannya yaitu untuk menjaga kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu bergiliran. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berdiri di depan kelas atau koridor sebagai salah satu bentuk keyakinan kelas antara keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ada beberapa tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi yang diterima oleh siswa. Yang pertama, tindakan guru adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah."
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tindakan guru yaitu dengan cara mencatat 100 kali pada buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah adalah hukuman yang diberikan dari guru oleh siswa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah sebagai bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah sebagai bentuk hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret sebagai konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK adalah bentuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak akan membenci kedisiplinan dan berbentuk paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri dan konsep diri yang buruk. Anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, dan anak harus menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kebutuhan dasar manusia adalah berbentuk survivor, yaitu dalam bentuk kasih sayang atau cinta kasih yang diterima, kemudian lagi penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Di dalam kasus 2 untuk tugas kelompok A2 adalah Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak mengenakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kasus 2 lanjutan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Akhirnya Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya pada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Lakukanlah analisis dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Dan jelaskan.
Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Lukman sebaiknya mencari tahu alasan Sabrina melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Sabrina dalam indikator. Yang pertama, apabila jawaban Sabrina karena rumahnya yang jauh adalah karena kondisi rumah yang sangat jauh sehingga tidak mungkin Sabrina pulang untuk mengambil sepatu. Yang kedua, apabila jawaban Sabrina karena ia senang ditegur oleh Pak Lukman dan Pak Lukman memperhatikannya, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, berupa kebutuhan untuk diperhatikan. Yang ketiga, apabila jawaban Sabrina adalah dia merasa hebat karena menggunakan sepatu yang berbeda dengan teman-temannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, apabila jawaban Sabrina karena dia merasa bosan dengan sepatu hitam yang dipakainya setiap hari, maka kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah apabila jawaban Sabrina adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah Pak Lukman dan teman-temannya yang kesal karena tidak memakai sepatu hitam, maka kebutuhannya adalah kesenangan saja. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Dan jelaskan. Pertanyaan yang akan dibuat oleh seorang manajer adalah: yang pertama, mengapa kamu bangun terlambat, Sabrina? Yang kedua, mengapa kamu mengenakan sepatu berwarna coklat, Sabrina? Dan yang ketiga, mengapa kamu berani melanggar peraturan sekolah? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pak Lukman dapat mengetahui alasan mengapa Sabrina tidak mematuhi peraturan sekolah tentang menggunakan sepatu berwarna hitam. Dari semua pertanyaan yang dibuatkan oleh Sabrina oleh Pak Lukman adalah untuk menarik kesimpulan apa penyebab dan bagaimana sanksi dari permasalahan tersebut. Kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, apakah nilai kebajikan yang akan dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Agar seluruh siswa sama atau sederajat, tidak memandang kaya atau miskin, tetap mematuhi peraturan yang sudah disepakati, dan tidak membeda-bedakan status sosial. Peraturan bersifat mengikat, membatasi, dan mengukur, dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang kami ambil adalah dalam kelompok 2, Pak Lukman sebenarnya sudah benar dalam membuat suatu keputusan, yaitu mendisiplinkan siswa. Tetapi cara yang digunakan Pak Lukman memberi hukuman kepada Sabrina agar tidak mengenakan sepatu sepanjang jam pelajaran justru membuat Sabrina menjadi malu dan memiliki rasa minder, sehingga tidak berani keluar kelas sepanjang jam pelajaran. Hal tersebut membuat gangguan psikis yang ada pada diri Sabrina, yang mengakibatkan Sabrina menjadi rendah diri. Seharusnya Pak Lukman memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Sabrina dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali tanpa harus memberikan hukuman seperti itu. 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah penghukuman, membuat rasa bersalah, kemudian lagi membuat suatu pemantauan, dan membuat suatu pemikiran untuk seorang manajer.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah bagaimana cara kita mengambil tindakan jika seseorang membuat suatu kesalahan dan menanyakan bagaimana tentang keyakinan tersebut serta menstabilkan tentang identitas yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 2, yaitu tentang budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.